Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan kemarin tentang bisnis internasional. Nah, hari ini kita akan membahas tentang global product. Ya, jadi eh, global product itu adalah produk-produk barang ataupun jasa yang bisa dijual di luar negeri. Ya. Jadi ada beberapa produk itu yang memang ciri-cirinya itu tidak bisa diekspansi. Contohnya adalah ketika kita jualan, marginnya kecil. Nah, sehingga di distribusinya itu habis. Itu pun juga perlu difikirkan. Nah, contohnya itu. Jadi margin antara HPP dengan harga jual itu terlalu mepet. Itu pun juga tidak bisa dilakukan penjualan secara global. Maka pilihlah produk-produk yang memang marginnya itu besar. Harapannya nanti teman-teman bisa mengetahui tentang konsep produk global dan juga bisa memilih produk yang akan dipasarkan. Nah, dari 8 produk global ini, ya, ada 4 produk diantaranya yang berasal dari Indonesia. Ya, kira-kira dari ini, eh, dari 8 merek ini, kira-kira yang mana yang merupakan produk Indonesia? Nah, dari namanya kita sudah bisa melihat bahwasanya contohnya adalah Kara. Ya, Kara itu berasal dari Indonesia. Ada juga yang kedua adalah tolak angin. Ya, itu pun berasal dari Indonesia juga. Namanya aja sudah Indonesia. Yang ketiga adalah Kopiko, ya kan? Yang namanya Kopiko itu ya dari Indonesia. Nah, ini yang sedikit namanya kebarat-baratan, tetapi asli produk Indonesia, yaitu adalah Jeko. Ya, Jeko. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan produk? Ya, jadi produk ini adalah sebuah bundle atribut. Ya, maksudnya adalah eh, total produk itu adalah ada atribut yang konkret dan juga ada atribut yang abstrak. Jadi di dalam penyebutan produk itu bukan hanya apa yang bisa kita rasakan atau kita nikmati. Nah, contohnya barang fisik, ya, kita pegang, kita lihat itu adalah bentuk-bentuk dari atribut konkret, tetapi juga ada yang namanya atribut yang abstrak. Nah, contohnya adalah ketika kita bilang tentang atribut yang konkret, itu ada bahannya seperti apa, ukurannya berapa, beratnya berapa, desainnya seperti apa, kemasannya seperti apa, performanya itu seperti apa, kenyamanan yang dirasakan oleh pelanggan itu seperti apa, itu bisa kita lihat. Tetapi ada juga atribut yang abstrak, di mana kita tahu, tetapi tidak terlalu apa ya, secara kasat mata itu tidak terlihat. Contohnya adalah citra merek, ya, di mana em, positioning dari satu produk, contohnya adalah air mineral. Nah, sama-sama air mineral, tetapi mereka memiliki citra merek masing-masing. Contohnya Fit dan Aqua. Padahal itu diproduksi oleh satu pabrik, tetapi mereka memiliki citra merek yang berbeda. Nah, adanya gaya, ya, manfaat lainnya yaitu adanya pemasangan, pengiriman, kredit, garansi, layanan purna jual, dan juga kebijakan pengembalian. Nah, itu pun juga termasuk dari nilai atau produk itu sendiri. Ya, seperti itu. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ada 3 produk, ya, yang sama-sama ini adalah cola, ya kan? Ada merek Poland Spring, ya. Ada Coca-Cola dalam botol dan juga Coca-Cola dalam eh, kemasan pack-packan. Ya. Jadi dari 3 hal ini, kalau yang terlihat itu adalah dari jumlahnya, ukurannya.
itu pun berbeda. Ya. Padahal untuk harganya pun juga berbeda. Contoh yang sama adalah Poland Spring dan juga Coca-Cola. Ini sama-sama 12 pack, tetapi memiliki berat yang berbeda, ukurannya berbeda. Ya, ukurannya berbeda. Dan fungsinya pun juga berbeda. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, ya, atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut. Ya. Jadi bukan hanya barang fisiknya, tapi adalah manfaat, yaitu adalah apa keresahan dari konsumen yang bisa diselesaikan. Jadi masalah apa yang bisa diselesaikan oleh produk kita, seperti itu. Jadi lebih ke nilai manfaat, bukan apa yang dibeli. Ya. Contohnya adalah eh, sama-sama tas, ya, tas yang bermerek dengan tas yang biasa itu kan fungsinya sama, tetapi manfaatnya berbeda. Yang satu hanya untuk tempat menaruh barang, yang satunya adalah sebagai gaya. Jadi manfaatnya itu ada banyak, ada juga sebagai menaruh menaruh barang, tapi juga sebagai gaya, sebagai prestis. Ya. Sama-sama kopi, ya, kopi di pinggir jalan, kopi di kafe, kopi di Starbucks itu pun harganya juga berbeda. Padahal sama-sama kopi. Ya. Bisa jadi komposisinya juga hampir sama, ya kan? Tapi kenapa menjadi berbeda? Karena manfaat yang didapatkan oleh konsumen itu berbeda. Ya. Ada 3 level produk, ya. Ada core, actual, dan juga augmented. Ya. Jadi tiga level dalam produk. Yang pertama adalah adanya produk inti. Ya. Jadi ada produk inti yaitu merupakan tingkat pertama dari suatu produk yang mencangkup manfaat atau fungsi utama dari produk tersebut. Ya. Contohnya adalah fungsi utama dari mobil adalah untuk mengantar seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah fungsi utamanya. Ya. Terus pertanyaannya, ya, yang namanya manusia itu kan tidak hanya pengen membeli mobil untuk mengantar mereka, ya, tetapi ya, juga ada produk yang sebenarnya, yaitu adalah tentang fitur. Ya. Produk sebenarnya itu adalah merupakan tingkat kedua dari suatu produk yang mencangkup atribut fisik dari produk tersebut. Nah, seperti contohnya adalah kualitas, desain, merek, dan juga fitur produk. Ya. Contohnya sama-sama mobil, tetapi mobil yang memiliki kualitas yang baik dengan mobil yang biasa, ya, itu kan berbeda. Desain yang menarik, merek yang terkenal, serta fitur-fitur yang memadai. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang hanya fungsinya saja, itu kan kita bisa beli Panther yang tahun 88, ya kan? Terus seperti itu. Ya, tetapi ketika kita sudah masuk di level yang kedua, pengennya kan yang baru, yang tidak banyak perbaikan, ya, yang aman, tidak tidak mudah macet dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya, jadi tiga level ini, yang ketiga ini adalah produk tambahan, ya, yang merupakan tingkat ketiga dari suatu produk yang mencangkup nilai tambahan atau manfaat lain yang ditawarkan oleh produk tersebut. Ya, seperti adanya pelayanan purna, purna jual. Jadi setelah eh, membeli produknya itu ada garansi, ada servis. Nah, berikutnya adalah pengiriman. Nah, ketika beli mobil, bagaimana pengirimannya? Apakah langsung diantar di depan rumah atau harus konsumen datang ke counter tersebut? Ada juga instalasi, ya, atau layanan konsumen itu pun juga sangat berpengaruh. Ya. Ketika kita membeli HP, ya kan, ketika tidak ada service centernya, kita pun akan ragu. Ini merek beneran enggak? Ya. Kalau handphone saya rusak, bagaimana memperbaikinya? Maka diperlukan adanya layanan purna jual dan juga layanan konsumen.
service center. Contohnya mobil yang ditawarkan dengan pelayanan purna jual yang memadai, garansi yang baik, serta layanan konsumen yang responsif. Nah, seperti itu. Noviana Dewi. Oke, bentar. Saya absen dulu daripada lupa. Noviana Dewi. Oke, Noviana. Kita lanjutkan. Nah, jadi tiga level ini ya atau tiga hal ini yang merupakan produk itu seperti itu. Ya. Kebanyakan orang kan pengennya adalah dari level pertama dan level kedua. Jadi mereka membuat makanan nih yang makanan pedas. Ya, contohnya seperti itu. Makanan pedas. Ya, yang harganya 15.000 dengan berat 100 gram, misalnya seperti itu. Selesai di situ, tapi bagaimana respon dari pelanggan itu pun juga tidak lanjuti. Ya. Bagaimana mereka mudah untuk menemukan produk kita itu pun tidak lanjuti. Maka kita perlu memperhatikan tiga hal ini. Jadi produk intinya untuk apa, ya kan? Terus fiturnya seperti apa, dan bagaimana pelayanannya setelah kita menjual produk tersebut. Seperti itu. Contohnya Starbucks. Ya. Produk utamanya itu adalah the Starbucks lifestyle. Maksudnya adalah ketika kita sudah nongkrong di Starbucks nih, itu kan kelihatan keren. Ya. Meskipun sebagian orang itu ya biasa-biasa saja. Tapi image yang dibangun oleh Starbucks itu adalah bagaimana ketika Anda minum kopi di Starbucks itu Anda akan terlihat keren. Ya. Sophisticated, trendy, dan juga community. Nah, produk yang kedua, ya, produk tambahannya adalah premium coffee and tea. Ya. Adanya sandwich, dessert, ya, CD, package, coffee dan tea, coffee making equipment, collectible, ice cream, dan lain sebagainya. Starbucks brand dan juga elegant yet comfortable store layout. Ya. Jadi sebagian orang itu ngopi di Starbucks itu bukan karena rasanya yang istimewa, tetapi adalah karena tempatnya, karena suasananya. Itu pun juga eh, menjadi faktor kenapa mereka mau ngopi di Starbucks. Tambahan yang lain, ya, tambahan yang lain itu adalah adanya free wireless internet. Ya. Jadi wireless di Starbucks itu terkenal dengan kecepatannya. Ya. Berikutnya adalah prepaid Starbucks card. Nah, ini yang menjadi pengikat konsumen dengan Starbucks itu adalah member card. Ya. Di mana ketika kita memiliki member card-nya, maka harganya akan cenderung lebih murah. Ya. Ada diskon, ada potongan, ada poinnya. Ya, seperti itu. Nah, adanya Starbucks Duetto Visa, credit card, dan juga reward card. Starbucks pun juga mengeluarkan ketika kita ingin ngopi di Starbucks, kita bisa top up dulu nih. Ya. Jadi membuat ATM sendiri itu pun juga bisa. Ada juga install musik download. Ya. Jadi ada musik yang khas dari Starbucks sendiri itu pun juga ada. Di sini eh, kita bisa melihat tentang adanya Kaizen.
Dari salon rambut 4.0. Ya. Kaizen layani pelanggan dengan hanya 10 menit cukur. Nah, jadi ini pun juga standarisasi yang dibuat oleh Kaizen untuk eh, lebih cepat dalam pembuatan atau dalam proses cukur rambut. Nah, bagaimana awal mula berdirinya Kaizen? Ya, jadi Kaizen ini eh, berdiri pada tahun 2004, ya, di Jakarta Selatan, ya, dengan konsep potong rambut dari Jepang. Nah, Kaizen hadir dengan konsep potong rambut di Jepang, ya. Maksudnya adalah pelayanan di Kaizen difokuskan pada kecepatan, kepraktisan, dan kebersihan dalam melayani kebutuhan utama pelanggan, yaitu untuk memotong rambut. Dari nama Kaizen sendiri, ya, yang berarti Kai adalah perubahan, Zen itu adalah terus-menerus. Ya. Sehingga apabila digabungkan menjadi Kaizen, maka akan memiliki arti pengembangan yang terus-menerus. Nah, ini dia memiliki memiliki pangsa pasar sendiri, ya. Apa yang membedakan Kaizen dengan barbershop atau salon rambut lainnya? Ya. Jadi setiap bisnis, ya, terutama bisnis internasional, ya, itu perlu memiliki pembeda. Yang membedakan Kaizen dengan barbershop atau salon rambut sejenis lainnya adalah filosofi 5 pilar, ya, yang dimiliki Kaizen. Pilar yang pertama adalah cepat, ya, memiliki proses pemotongan rambut di Kaizen yang hanya dalam waktu 10 menit. Ya. Ini dilakukan mengingat Kaizen tidak hanya ingin memfokuskan diri pada pemotongan rambut saja. Ya. Di proses pemotongan rambut di Kaizen hanya memerlukan waktu 10 menit. Selanjutnya yang kedua adalah bersih. Memiliki proses pemotongan rambut di Kaizen yang higienis. Kaizen menggunakan UV light box untuk mensterilkan semua peralatan sebelum digunakan. Selain itu, di Kaizen digunakan juga tisu leher sekali pakai sebagai pengganti handuk dan memberikan satu sisir untuk setiap pelanggan. Hal ini dilakukan untuk menghemat penggunaan air dan juga menjaga agar tetap bersih. Nah, ini contoh gambarannya, ya, kan? Disedot. Yang ketiga adalah gaya. Ya. Memiliki pemotongan rambut di Kaizen yang selalu mengikuti tren. Ya. Pada style di Kaizen dilatih secara profesional. Pilar yang keempat adalah terjangkau. Ya. Yang memiliki proses pemotongan rambut di Kaizen memiliki harga yang terjangkau. Ya. Jadi salon atau barbershop lain perkiraan harga untuk sekali layanan bisa mencapai 120.000 sampai 180.000. Sedangkan di Kaizen tidak ada layanan yang melebihi harga 100.000. Ya, rata-rata adalah 50 hingga 60.000 rupiah. Jadi lebih hemat sekitar 70% dari harga normal lainnya. Terakhir pilar kelima adalah tanpa air, ya, yang merupakan proses pemotongan rambut di Kaizen di mana melestarikan sumber daya itu penting. Dengan menggunakan teknik Zen Wash, ya, proses pemotongan rambut di Kaizen tidak memerlukan banyak air. Pembersihan sisa-sisa rambut dilakukan dengan vakum. Hal ini juga menghindari dari rasa gatal dan memberi rasa segar setelah selesai memotong rambut. Jadi contohnya seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari eh, bisnis yang bisa di scale up. Ya, meskipun hanya cukur rambut, tapi ini adalah bisnis yang prospek kedepannya itu tetap ada. Ini sama halnya seperti makanan, ya. Terutama untuk cowok. Ya, cowok itu hampir setiap bulan itu selalu potong rambut. Ketika cocok dengan satu tukang cukur, ya, cocok dengan modelnya, cocok dengan harganya, maka dia tidak akan berpindah ke lain hati. Ya, meskipun kalau dibandingkan dengan di daerah, harga 50 dan 60.000 itu lumayan besar. Tapi di Madiun saja ini potong rambut itu 25.000 sekarang. Ya.
sampai 30.000, ada juga yang mematok harga 40 itu juga ada. Pagi di Surabaya, ya kan? Berikutnya adalah global product development. Ya. Jadi di dalam proses pengembangan produk, ya, itu ada beberapa fokus yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Ya, yang pertama adalah standarisasi. Ya. Jadi mengembangkan produk yang sama untuk beberapa negara konsumen yang memiliki nilai, keyakinan, dan pola konsumsi yang sama. Ya. Keuntungannya adalah ekonomi skala dan cakupannya itu lebih besar. Daya saing harganya itu juga lebih bersaing, citra yang seragam. Ya. Contohnya adalah produk-produk teknologi. Ya. Jadi produk-produk teknologi itu diproduksi sama di setiap negara, ya, yang langsung dilempar ke pasar. Ataupun em, produk-produk otomotif, nah itu pun juga sama, diproduksi sama ke semua lalu dilempar ke pasar. Keuntungannya adalah produk tersedia untuk konsumen global. Ya, jadi otomatis ketika tidak terlalu banyak variasinya, itu akan lebih murah dan itu bisa tersedia untuk konsumen global. Jadi ketika habis di Indonesia itu bisa eh, ambil dari Malaysia atau dari Singapura dan lain sebagainya. Yang kedua adalah meningkatkan persepsi konsumen terhadap merek global. Ya. Di Ala Rasati itu siapa namanya? Ya. Dia Ayu Larasati, Pak. Oh, dia Ayu. Siap. PA dia. Saya kira Dangdut Akademi. Oke, lanjut. Bukan, Pak. Lanjut ya. Jadi eh, benefit atau keuntungan dari produk yang terstandar secara internasional, ya, itu adalah menghemat biaya karena eliminasi upaya adaptasi produk. Ya. Peluncuran global yang cepat memungkinkan dilakukan. Ya, jadi biasanya produk-produk eh, elektronik ataupun produk-produk otomotif itu dikirim dulu di beberapa negara, lalu di launching secara bersama-sama. Ya. Berbeda hanya ketika kita berbicara, contohnya seperti ini, ya, Harley Davidson, ya, langsung diproduksi secara massal, ya, itu pun juga bisa. Berikutnya adalah global product development dengan adanya adaptasi produk. Ya. Jadi memodifikasi produk untuk mencerminkan karakteristik pasar. Ya. Asasnya konsumen tidak sama. Jadi eh, bahwasanya mereka perusahaan berpikir bahwasanya setiap konsumen itu berbeda. Ya. Jadi perlu adanya penyesuaian. Keuntungannya adalah peningkatan kesesuaian antara produk dan konsumen. Ya. Penetrasi yang lebih diperluas. Contohnya seperti ini, ya. Adanya Starbucks di China, ya kan? Berbeda halnya seperti Starbucks di Eropa. Ya. Mereka menyesuaikan diri agar lebih eh, menyatu dengan budaya di daerah di Jepang, ya. Contohnya lagi adalah McD, ya, produk adaptasi mandatory, ya. Artinya beef and beef product, ya, not sold here. Jadi adanya McD Arabia, ya, adanya McD di India, ya kan? Di India kan kalau untuk sapi itu merupakan hewan yang suci, ya, maka McD pun tidak mungkin untuk menjual hewan suci, ya kan? Dijadikan sebagai
beef, ya kan? Sehingga mereka beradaptasi dengan menjual burger dengan daging ayam. Ada juga yang beradaptasi dengan komposisi dan ukuran, ya, dan ukuran. Kali ini Coca-Cola dengan ukuran. Coca-Cola ya di UK, ya, atau di Inggris, Coca-Cola 35 gram. Ya. Di Thailand itu berbeda, ukurannya 32 gram. Ya. Dan lain sebagainya. Sprite pun juga sama, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen. Nah, adaptasi dari produk-produk tersebut ada adaptasi mandatori, diperlukan agar produk dapat dijual di pasar lokal. Ya, contohnya tadi untuk McD yang dijual di India, nah, di mana di India mayoritas agama Hindu dan di Hindu eh, hewan sapi itu adalah eh, merupakan hewan suci, ya maka tidak boleh dimakan sehingga mereka menyesuaikan diri dengan adanya menjual produk yang non daging sapi. Ada juga disstationary, ya, tidak diperlukan tapi mungkin menguntungkan. Ya. Contohnya adalah ukuran tadi. Adaptasi produk yang wajib, ya, itu karena adanya regulasi pemerintah. Ya. Jadi ketika pemerintah melarang adanya bahan yang ada di produk kita itu pun perlu disesuaikan. Ya. Yang kedua adalah pertimbangan teknologi, ya, misalnya voltase ataupun infrastruktur. Ya. Jadi voltasenya terlalu besar atau terlalu kecil itu pun juga kadang bisa terjadi. Ya. Berikutnya adalah im- imperatif budaya. Ya. Apakah dapat diterima oleh konsumen atau tidak? Ya. Jadi mereka perlu dilihat dari budaya-budaya lokal. Berikutnya adalah standar pengukuran. Adanya volume, panjang, berat, dan juga adanya kualitas. Keuntungannya itu adalah ya, bisa menembus pasar yang sebelumnya tertutup. Yang kedua adalah dapat menggunakan produk di berbagai iklim dan infrastruktur, ya, karena disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Berikutnya yang ketiga adalah performa produk yang lebih baik dalam berbagai kondisi penggunaan. Yang keempat adalah pengurangan biaya karena eliminasi fitur. Ya. Yang kelima adalah penjualan meningkat karena lebih memenuhi norma industri atau preferensi budaya. Ya. Jadi dua hal ini sama-sama baik, ya. Di mana untuk produk yang pertama, ya, itu mereka memiliki standarisasi sendiri, ya. Pabrik atau perusahaan itu memiliki standar sendiri, ya. Dan itu memang teknologinya sudah baik, ya. Dan itu bisa diterima oleh pangsa pasar. Ya. Kalau yang kedua itu adalah produk yang memang harus dimodifikasi. Ya. Untuk apa? Untuk masuk ke pasar tersebut. Ya. Seperti itu. Ya, itu teman-teman. Jadi eh, teman-teman nanti bisa
coba di rumah ya, tentang adanya varian produk. Nah, pilih salah satu merek ya, varian produknya seperti apa ya. Terus atribut produknya itu apa saja, mulai dari core, aktual, dan juga augmented ya. Berikutnya kejelasan pemilihan produk dari segi tren market, dari penjual dan juga sumber daya atau lainnya. Adanya kelengkapan sumber data pendukung, misalnya website ataupun buku. Ya, teman-teman bisa. Nah, minggu depan kita akan mempelajari ya, bagaimana memilih ya, negara-negara yang bisa dijual dengan negara-negara yang tujuan ekspor. Ya, tujuan ekspor untuk menjual produk kita ya, berdasarkan geografi, ekonomi, iklim, budaya atau bisnis ya. Bukan minggu depan sih, tapi setelah Lebaran ya, setelah Lebaran. Nah, minggu depan sudah Lebaran ya. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak? Sementara aman, Bu. Mana, Pak, ya? Aman, Pak. Cukup. Nggih. Dia Ayu Larasati ya. Ada yang belum di absen? Sudah semua ya? Saya, Pak, belum, Pak. Atas nama Muhammad Husnadi. Muhammad Kusnadi. Hmm, Oke. Ada lagi yang belum? Sudah ya? Saya, Pak. Dia Hmm, Ayu Larasati. Sudah. Tadi Oh iya, sini. Pak. Terima kasih. Oke. Oke. Jadi teman-teman itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jadi wawasan teman-teman untuk memulai bisnis eh, ekspor tentunya. Ya. Jadi dalam pemilihan produk itu bisa kita pilih adalah dari harganya. Yang marginnya memang minimal dua kali lipatnya dari HPP. Ya, minimal 50%-nya. Terus dan itu produknya itu bisa diterima di eh, internasional. Ya. Jadi itu produk-produk yang memang umum, secara umum bisa diterima. Dengan apa? Dengan adanya perizinan dan juga adanya kelengkapan izin-izin dan lain sebagainya. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Selamat malam.